Gunther untuk mempertahankan posisinya sudah sangat nyaman, tersisa 2% energi dari baterai yang dimiliki oleh Gunther. Saya rasa cukup aman Bung Wahab kalau tidak ada masalah. Untuk posisi, kita lihat sudah tinggal 0, sekian di lap terakhir. Apakah regen kita lihat sedikit naik karena regen dari baterai, regenerasi dari baterai, Bung. Kita lihat tidak boleh ada kesalahan oleh Mitch Evans juga sekarang ini. Sasha Van Estras yang sempat 0,2% tadi, apakah dia harus mengurangi kecepatannya? Oke, kita lihat NATO baterainya dia harus melakukan mekanisme regeneration baterai sehingga naik menjadi 1% kembali. Pascal Wehrlein pun masih punya cukup banyak cadangan. Ya, kita menjelang beberapa tikungan terakhir, Bung. Kita lihat, Bung. Gunther akankah menjadi juara untuk pertama kalinya di Formula E musim ini di 2023 setelah dirinya kembali menjadi pole position. Tikungan terakhir, Bung. Ya, dan kita lihat Maximilian Gunther berhasil menjadi juara di race ke-11 diikuti oleh Jack Dennis. Dan kita lihat bagaimana akhirnya setelah 2 kali meraih pole position, pembalap asal Maserati berhasil menjadi juara di Jakarta E-Prix 2023. Diikuti kali ini oleh Evans, ada Truss, NATO, Valente Costa, Mortara, Van Dorn. Ya, sangat berbeda situasi dengan balapan kemarin seri 10 dan seri 11, dan ini menjadi pembalap ke-7 yang menjadi juara di musim ini setelah Jack Dennis, Pascal Wehrlein, Jean-Eric Vergne, kemudian Antonio Felix da Costa, Evan dan juga Nick Cassidy. Selamat untuk Maserati. Anda lihat seperti apa kemenangan ini? Ya, saya pikir ini pertama kali di musim ini di mana pembalap yang pole position akhirnya bisa menjadi pemenang. Pecah telur. Akhirnya pecah telur juga, dan pecah telurnya ada di Jakarta, Bung. Itulah Maserati, tim dari Monaco. Maserati ini sudah lama nggak ikut balapan, Bu. Ya, terakhir di F1 tahun 1950 ya. 50-an. Betul. Kalau Bung Tio kenal Juan Manuel Fangio yang dari Argentina juga ya. Dan inilah bagaimana Maximilian Gunther di Jerman berhasil menjadi pemenang di balapan yang sangat menarik sekali di hari ini. Pembalap dari Jerman berusia 25 tahun melalui debut pertamanya di Formula E di tahun 2018 dan saat ini bersama dengan Maserati MSC Racing. Ya, musim terbaik dia adalah di tahun 2000 Bung Wahab ketika dirinya berada di posisi ke-9. Kali ini menjadi gelar pertamanya dan cukup bagus. Musim lalu dirinya hanya mendapatkan 6 poin di musim lalu. Kali ini cukup mengejutkan, Maserati tampil sangat baik dan gelar pertama bagi dirinya di Formula E. Ya, artinya kita melihat progres yang dilakukan oleh Maserati, di mana di 10 balapan sebelumnya atau 9 balapan sebelumnya sebelum di Jakarta dia tidak cukup banyak berbicara. Ya. Pada saat di Jakarta dia mulai banyak berbicara dengan menguasai free practice dan kualifikasi, dan akhirnya juara di balapan ke-11, Bu. Betul. Ini pertama kalinya tentunya momen yang tidak akan pernah dilupakannya, menjadi juara untuk pertama kalinya mendapatkan gelar di Formula E, dan itu terjadi di seri 11 Jakarta. Ya, ini juga Jack Dennis juga harus kita berikan apresiasi luar biasa, berhasil terus menempel dan menggunakan strateginya mengambil attack mode dengan sangat baik. Ya, betul. Jack Dennis kita lihat saling memberi ucapan 3 pembalap podium. Betul. Kita juga patut apresiasi juga Mitch Evans, tidak gampang. Betul, menjadi driver of the race kali ini. Dipilih 54%. Ya. Kembali tadi kita ngomong tentang Mitch Evans, tidak gampang loh, Bung. Dengan jarak sedekat itu, semua menggunakan tenaga sisa-sisanya, dan akhirnya Mitch Evans tidak melakukan kesalahan. Itu tekanan besar pada saat balapan itu. Ya. Kita lihat dengan emosinya, meluapkan emosi. Mereka harus selesai balapan harus menimbang. Ini untuk memperoleh berat badan total dengan mobilnya, karena ada minimum weight-nya, Bu. Ya, pemirsa, kita baru saja saksikan bagaimana finish di mana pembalap dari Jerman berhasil menjadi juara di seri 11. Kami akan kembali untuk ada saat lagi. Tetaplah bersama kami di Jakarta E-Prix 2023. Kemudian Pascal Wehrlein, kemudian ada Jean-Eric Vergne, Antonio Felix da Costa, Mitch Evans, dan juga Nick Cassidy.
Sehingga membuat yang saya katakan tadi, Formula One musim ini kalah kompetitifnya dibandingkan Formula E. Iya. Yang justru banyak sekali pembalap yang bisa menjadi juara di setiap serinya. Iya, Bung. Saya pikir dominasi itu di mana-mana. Kita lihat Formula One pernah beberapa kali dominasi yang membuat penonton itu bosan. Bosan, betul. Mulai dari dominasi zaman Michael Schumacher, kemudian dominasi pada saat Hamilton, dan sebelumnya pernah dilakukan oleh pembalap Red Bull juga, Ya, Sebastian Vettel, dan sekarang ini dilakukan oleh Max Verstappen. betul. Kali ini ada Max yang lain ya. Nah, Max yang lain. Gunther, pembalap asal Jerman. Kita lihat ini merupakan tim yang dimiliki oleh Max Gunther, yaitu Maserati, yang kembali ke balapan dan mengejutkan bagi seluruh pecinta otomotif di dunia. Ya, kali ini tim prinsipal Maserati sangat antusias menerima. Ya, karena panas ini ya. Kita lihat hanya memakai kaos. Ya, panas sekali di Jakarta tentunya. Saya melihat bahwa mungkin Anda melihat tadi di sirkuit banyak pembalap yang menggunakan es ya, es batu ya. Iya, iya betul. Karena memang cukup panas dari hari Rabu pun Ya. kita ketemu dengan beberapa pembalap juga sudah memuji bagaimana. Selain itu juga humid, Bung. Ya. Jadi banyak keringat keluar. Tadi pagi saya begitu sampai di sirkuit dalam 20 menit tangan saya sudah keluar keringat yang Ya. cukup besar, itu butir airnya. Betul. Inilah Mitch Evans, peringkat ketiga dari Jaguar Racing, yang memang kehilangan Sunbird sejak awal-awal race tadi sehingga berjuang sendiri. Ya, tadi saya juga dengar rasanya CEO baru mereka, Jeff. Kita lihat itu Jeff sudah hadir, dan ini Alberto Longo Ya. di Jakarta baru hari ini hadir. Dan Pak Menpora juga hadir ya, Iya, 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 iya. Mas Menteri. Pak Menteri Iya, Dito juga hadir, dan kita lihat, Bung, kita cukup berikan. Ya, kali ini Jack Dennis dari Avalanche Andretti Formula E. Jangan lupa kita berikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara, Bung, karena juga berhasil menyelenggarakan jauh lebih baik daripada Betul. tahun lalu. Dan Bung Wahab, kita lihat penuh sekali penonton di hari Minggu ini, jauh lebih banyak dibandingkan hari kemarin ya. Memang saya dengar penonton hari Minggu ini full house ya, padat ya. Semua tiket terjual, sold out semua. Kita lihat beberapa, kita patut acungi jempol buat Mas Nanda, Ananda Ya, Mikola, setuju. dan tim Mas Bagus Hermanto Setuju. yang menjadi COC. Saya lihat Yes. tadi pagi ketemu juga dengan Mas Dani Sarwono dan Mas Doni Sarwono juga di ruang race control. Jadi tadi pagi juga saya masuk di ruang race control, Bung. Ya. Saya diberikan penjelasan apa perbedaannya dengan, karena teman-teman ini juga pernah saya berikan penjelasan waktu di sirkuit Mandalika. Ya, inilah tentunya the winners, yaitu Maximilian Gunther, pembalap dari Jerman yang merupakan, bisa dikatakan untuk pertama kalinya meraih gelar juara. Momen yang tidak pernah dilupakan tentunya. Wow, lompatan di depan. Sangat emosional. Ya, betul sekali. Betul sekali. Dan juga terima kasih tentunya ya untuk MNC Group yang telah konsisten ya menayangkan Formula E, sehingga tentunya olahraga ini menjadi olahraga yang dikenal oleh masyarakat Indonesia yang mungkin sebelumnya hanya tahu Formula One. Iya, Wah, betul. Formula One atau balapan roda 2 MotoGP Betul. lebih banyak dikenal. ya, Mungkin Formula E ini mulai tahun lalu orang kepengen tahu seperti apa Formula E, sekarang menjadi lebih tahu. ya kita dengarkan lagu kebangsaan Jerman terlebih dahulu.
Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan dari Jerman. And next, the national anthem of the winning team from Kali ini untuk Monaco. mobil dari Max. Ya pemirsa, lagu bahasa dari Monaco tentunya konstruktor dari Maserati yang berhasil menjadi juara. Ya tentunya sangat menarik, tidak pernah akan dilupakan karena ada perubahan klasmen ya di pembalap maupun konstruktor sepertinya Bung Wahab. Ya, ini Pak Bambang Susatyo sebagai Ketua Umum IMI, Chairman IMI memberikan penghargaan kepada konstruktor sama seperti yang dilakukan di seri sebelumnya. Itu berikan kepada tim prinsipal ya dari Maserati. The CEO of AGI to present the trophy to the third place driver, Ibu Christina Harapan kali ini memberikan untuk peringkat ketiga, yaitu Mitch Evans yang bisa dikatakan 2 kali podium diraih di Jakarta bagi karir pembalap asal Australia ini. Ya, betul. Jadi tahun lalu atau musim lalu malah malamnya setelah dia menang pergi ke Bali dengan Stoffel Vandoorne. Liburan. Langsung ke Bali dan sampai di sana langsung tidur. Sampai besok paginya baru bisa kita hubungi. Ya, Ananda Nicola memberikan untuk peringkat kedua, yaitu Jack Dennis dari Avalanche Andretti. And finally, please welcome Mr. Heru Budi Sartono, the Governor of Jakarta. Ya, sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya yang ditunjuk oleh Formula E Operation adalah DKI Jakarta. Betul. Kita lihat kali ini tentunya inilah pemenang dari seri ke-11 Gulafit Jakarta IPRI yang berlangsung di Jakarta International IPRI Circuit Ancol Jakarta, dan pemenangnya adalah juara baru seperti prediksi kita di awal perjumpaan tadi, Bung Wahab, bahwa ada 7 pembalap yang sudah menjadi juara di 11 seri yang sudah berlangsung. Ya, kita lihat cara baru menyerayakan sebuah kemenangan tidak dengan air mawar atau air soda tapi dengan konveti, Bung. Betul. Ya, ini tentunya satu hal sangat baik sekali bagi pencapaian Maserati ya. Ini bisa diperhitungkan bahwa tim baru ini bisa mengejutkan setelah Mercedes hengkang. Seperti memang persaingan sangat menarik di musim ini bagi Formula E. Ya, Bung, tentu saja pengganti Mercedes belum banyak bisa bicara. Ya. McLaren meskipun semua asetnya bicara. Kemudian kembali lagi mengenai kenapa tim-timnya sekarang berimbang, Bung. Karena memang terjadi beberapa engineer dari tim yang lama masuk ke tim yang baru, terjadi pertukaran-pertukaran engineer sehingga yang namanya baterai manajemen sistem itu hampir semuanya menguasai, Bung. Ya. Kita lihat luar biasa penuhnya, bukan seperti di Indonesia, Bung. Maaf ya, Iya, kita betul lihat sekali. ya. Ini pelaksanaan yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan musim lalu, saya rasa. Dan setelah balapan race biasanya akan ada banyak hiburan. Ya, tadi DJ malam maupun band ya. Tadi malam saya sempat melihat tuh, Bung. Kalau kita melihat suasana dari tempat hiburannya, terlihat Jakarta International Stadium juga cukup indah loh, Bung. Iya, iya. Lampunya menyala gitu seperti tidak di Jakarta. Betul. Anda menyaksikan Alan Walker ya? Ya, menyaksikan Alan Walker meskipun saya nggak tahu lagunya. Ya, kalau Anda melihat di 5 seri tersisa
yang mungkin akan kita simak sisanya bagaimana melihat persaingan. Masih ada Portland, Roma double header dan juga London double header. Ya, pada saat Portland karena penyelenggaraan pertama, maka semua tim masih meraba-raba. Pasti semua tim akan cari aman. Tapi pada saat dua penyelenggaraan double header terakhir, disitulah sebenarnya nanti akan terjadi hal-hal yang menarik yang patut kita tunggu-tunggu juga itu, Bung. Ya, yang penting kepercayaan dari FIA tentunya bisa memberikan kembali kepercayaan untuk Indonesia di momen-momen internasional. Kita masih punya 1 tahun lagi kontrak bersama dengan Formula E. Semoga saja setelah ini, Bung Wahab, mungkin Formula One bisa hadir di Indonesia. Itu di depan tadi ada Alberto Longo, Bung, dan tadi pagi saya ngobrol dengan Manolo salah satu senior yang dulu pernah di MotoGP Dorna juga yang ngobrol dengan saya banyak bertukar cerita, riset, dan banyak pertanyaan saya ke dia mengenai apa yang terjadi sekarang ini, terutama di sesi sekarang ini, dan cukup banyak cerita yang bisa di-sharing oleh mereka. Mereka cukup juga terbuka untuk biasa diskusi dengan kita ini, Bung, sebenarnya. Ya. Dan memang banyak sekali kelebihan atau kemajuan ya dimiliki oleh Indonesia setelah tahun lalu untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah. Kali ini diberikan kesempatan double header dan berhasil cukup bagus menurut saya. Ini membuat siapa tahu tahun depan juga double header menurut Anda? Tahun depan dari night race saya berharap. Ya, kita lihat, Bung, ini sangat Indonesia sekali pialanya, seperti sapu hijau ya, Bung, ya. Betul. Sapu hijau tapi ke atas. Ya, inilah sang pemenang. Kalau kita cermati adalah Maximilian Günther yang di race ke-10, maksud saya di seri ke-10 dan juga seri ke-11 menjadi pole position. Dan akhirnya di hari ini yang mendapatkan pole position berhasil menjadi juara. Baru tercipta di Jakarta, pecah telur. Dan juga kita menambah satu lagi, moga-moga ini akan terus konsisten ya, Bung, ya. Ya. Bahwa Maserati juga akan menjadi kontender di musim ini. Karena kalau ada, artinya pemakai mesin Porsche, pemakai mesin Jaguar, pemakai DS, maksudnya tim DS serta Maserati, itu akan menjadi kontender. Itu harapan saya. Palingnya kalau 4 tim itu bersaing atau ditambah dengan 2 pemakai lain, berarti 6 tim itu bersaing, akan cukup seru, Bung. Karena Maserati, di luar Maserati dan DS kan Jaguar ada 2 tim, Porsche ada 2 tim. Mestinya 6 tim itu bisa bersaing sampai balapan di 5 seri ke depan itu, Bung. Ya, kita akan melihat tentunya siapakah yang akan menjadi juara di musim ini. Setelah kita tahu bahwa tahun lalu ada juaranya Stoffel Vandoorne masih menggunakan mobil Mercedes, sedangkan tahun sebelumnya Nick De Vries. Tentunya ini kita akan menunggu apakah juara baru akan terjadi di tahun ini yang tentunya akan membuat kompetitor atau kompetisi yang sangat ketat terjadi di Formula E, tidak seperti di Formula One. Dan Bung, saya menikmati dengan sangat di Ancol ini. Penonton Indonesia sungguh-sungguh tertib, Bung. Ya, masa slap kali ini Jack Dennis mendapatkan tambahan 1 poin ya. 1 poin, betul. Ini penting sekali untuk meraih poin di konstruktor. Kita akan segera mewawancarai pemenang round ke-11 hari ini, Maximilian Günther. Hello again, Günther. Congratulations, you win Jakarta E-Prix eventually. How do you feel right now? Amazing. I'm so happy, over the moon. Yeah, just so proud. It was a great race, 2 pole position, P3 and the victory today. Fantastic weekend. I'm just so happy. What's the lesson learned from the previous round? Say again, sorry. What is the lesson learned from the previous round? I think our progress is great. That's what I've been telling for a few weekends, and I think our momentum has changed already a few races ago, a bit before the Berlin race weekend, and then Berlin kind of changed our season with the first podium, and now we've got great momentum. It's getting better and better. The package is coming together very nicely. We still have a bit of work to do, but we're in great shape, and I'm super happy. And you have been so dominant in Jakarta E-Prix. What's the key? To go fast. Obviously it's a very challenging track here. There's a lot of combined, it's hard for the tires, it's super hot, very physical track. So yeah, I felt comfortable right from the beginning of the weekend, and then we kept going in the right direction, making good decisions, and executed the weekend very nicely. One last question. You are the king of Jakarta. I bet your friends here in Jakarta is growing more and more. Please have some words for them. Yeah, guys, thank you so much for the great welcome here.
in Jakarta. It had a lot to offer for me, and yeah, I'm just over the moon with this weekend. I already loved racing here last year, and obviously now it's one of my favorite places in Formula E. So thank you so much. Once again, congratulations. Thank you for joining us, Maximilian Günther. Good luck for the next round. Dan itu dia pemirsa wawancara kami dengan pemenang round ke-11 ini, pebalap dari Jerman berusia 25 tahun, Maximilian Günther. Kembali ke studio.